dikabarin pindah ke ICU, pindah ke IGD di Hua Hin Hospital. Yang tadi dirawat di rumah akhirnya dipindahin ke rumah sakit karena bapak udah karena dosis morfinnya itu udah nggak mempan ke dia karena satu badan udah sakit, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk tambahin dosis morfinnya, dirawat lebih intens lagi sampai jadi malam itu dimasuk ke IGD, masuk ke ruang ICU. Jumat pagi teman-teman semuanya. Papa itu kan kebetulan papa kan emang warga negara kan Norwegia masuk, terus papa juga sebenarnya sudah 2-3 tahun lah tinggal di Thailand, di Hua Hin lebih tepatnya, di Hua Hin. Dan kebetulan 2-3 bulan ini tuh terus kontak. Nah, kita sempat terus kontak. Aku WhatsApp papa nggak masuk, cuma centang satu. Terus kakak tiri berarti dari papa sempat kontak aku kayak Dek, papa kemana ya? Ini kok nggak ada kabarnya, nggak ada info apa-apa. Kamu dapat kabar nggak dari papa? Enggak nih, aku juga lagi kontak papa. Kebetulan aku nanya buat Christmas dia mau kesini nggak, karena kan terakhir Oktober kabaran sama aku dia mau ke Jakarta, mau ke Indo, mau ketemu sama mama juga, mau ketemu sama Jacob juga, mau ketemu sama anak-anak lah, mau kumpul family lah. Tapi nggak ada kabar nih. Ya udah, akhirnya pokoknya singkat cerita kakak yang cari kabar, nggak apa-apa, ke pasangan papa yang ada di sana. Akhirnya puji Tuhan dapat kabarnya. Aku baru dikabarin itu akhirnya kakak ngabarin aku tuh Rabu kemarin Pak kakak kirim foto papa tuh ternyata jadi apa ya, dia bilang livernya tuh failure, jadi kena liver failure. Papa udah kuning, livernya itu udah gagal, udah nggak bisa berfungsi lagi karena satu dan lain hal, dan papa tuh nggak bisa gerak, giginya udah bengkak, udah dirawat di rumah atas saran dari dokter juga, dari rumah sakit Hua Hin di situ yang terdekat. Dari kakak kasih kabar lah, papa nih udah kayak gini nih, aku kasih kamu nomor yang ngurus di sana ya, yang which is itu pasangannya papa Jun di sana. Dan akhirnya kau kontakkan lah, video call. Dan kondisi papa tuh udah nggak fit lagi lah, udah nggak bisa. Karena gini, papa tuh cuma bisa konsumsi air elektrolit sama udah nggak bisa makan lagi. Jadi makannya cuma bisa konsumsi sepotong gizi. Kalau kita udah kondisi kayak gitu kan udah payah banget. Ya komunikasinya terbatas, dan pasangannya juga kasih pesan ke aku. Papa tuh sempet bilang, papa tuh nggak mau kabarin sengaja karena nggak mau aku repot, nggak mau akunya juga kepikiran. Tapi memang ya namanya udah jalannya ya, akhirnya dia juga kaget, kakak aku yang nyari gitu. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus kasih kabar, harus kasih tahu aku juga. Akhirnya kemarin pas hari Rabu bisa video call sama papa. Ya kondisinya papa tuh juga, nanti aku share fotonya semuanya, dokumennya itu ya aku share. Ya dia tetap dengan gayanya papa, mau kondisi kayak apa tuh selalu bilang I'm very very okay. Karena aku nanya kan, papa are you okay? Dengan terbata-bata dia bilang I'm very very okay. Mukanya tuh udah semua satu badan udah kuning karena livernya nggak berfungsi. Dia cuma bisa bilang sama aku I'm sorry, udah maaf. Dan pasangannya juga akhirnya sampai pesannya papa, bilang minta maaf sama Randy karena selama ini udah intinya dia nggak jadi sosok papa yang baik. Aku juga ketemu papa kan pas umur 27 tahun, dan sekarang kayak
ya kayak gini gitu, dia nggak mau nyusahin lah. Dan akhirnya aku bilang ya udah, aku secepatnya akan cari tiket ke sana, karena kan aku juga saat itu kan juga lagi ada di, kita lagi ada di Vietnam, lagi ada ngurusin usaha kita. Dan aku dapat infonya itu saat itu dari pasangannya juga, papa tuh masih ada waktu 2 minggu sampai sebulan umurnya. Jadi aku pikir kayak, oh ya udah masih santai, aku juga masih bisa minum. Jadi ya udah, yang sebulan ini deh kita coba cari tiket deh, gitu. Kita atur waktu, gitu kan, karena itu waktu pekerjaan semuanya, anak-anak, gereja, sekolah. Terus ternyata pas Kamis aku masih teleponan, masih nggak apa-apa, cuma dapat kabarnya masih terus diupdate kondisi papa makin turun. Coba kan aku masih mikirnya masih ada waktu 2 minggu nih, masih ada waktu 2 minggu, ya sebulan lah. Sampai di hari Kamis malam dikabarin pindah ke ICU, pindah ke IGD di Hua Hin Hospital. Yang tadi dirawat di rumah akhirnya dipindahin ke rumah sakit karena bapak udah karena dosis morfinnya itu udah nggak mempan ke dia, karena satu badan udah sakit, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk tambahin dosis morfinnya, dirawat lebih intens lagi, sampai jadi malam itu dimasuk ke IGD, masuk ke ruang ICU. Jumat pagi aku dapat telepon, papa udah pakai support oksigen, video call. Jumat pagi, iya papa, ya dia bisa bertahan hidup ya karena oksigennya aja. Aku di video call, aku lihat, aku juga udah kasih tau kakak, kesini mau gimana? Bila apa kita mau ke sana, tapi kan kakak kan juga tinggalnya jauh di Oslo, dan dia untuk kesini kan juga pasti kan butuh waktu lebih lama segala macam semuanya. Kakak ya minta tolong ke aku untuk wakilin keluarga dari Kernot Family ya buat ngurusin papersnya di Thailand. Yaudah deh, kamu aja yang pergi. Dan setengah 9 pagi lah hari Jumat aku telepon lagi, aku bilang yaudah aku kesana, terus telepon sama kakak kesana. Gitu, ada dokternya, pasangannya juga udah ngomong, ya waktunya papa tinggal setengah jam atau sejam lagi. Bertanya, maafin ya aku ngomong agak karena ya dibilang berat banget. Masih nggak percaya gitu loh, kayak Oktober karena masih nggak kenapa-napa, papa tuh masih Oktober tuh masih sehat, masih teleponan, masih video callan, masih hahihi lah sama kita, masih mau ketemu. Sekarang waktunya cuma tinggal sejam. Pokoknya aku dikasih kabar jam, aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku video call, teleponnya dikasih ke kupingnya papa, aku doain. Puji Tuhan papa juga udah tahu aku juga lagi aktif di gereja, aku lagi sekolah kepemimpinan, aku lagi masuk gereja. Jadi pasangannya bilang boleh nggak doain papa terakhir kali supaya dia tahu, jadi nggak apa-apa, papa boleh pergi ke surga, tenang aja, badan udah nggak sakit lagi. Karena yang memang paling nyiksa dari kondisinya papa tuh dia itu udah nggak bisa gerak, di abdominalnya itu banyak cairan, tuh harus disedot, dan badannya itu sakit semua. Yang nahan dia untuk nggak berontak tuh cuma morfin. Itu akhirnya aku doain, aku ngomong, dapat kabar lagi jam 10.15 di WhatsApp, di telepon, setelah video call, setelah doain, terus tutup. Jam 10.15 dapat kabar, dapat foto, papa meninggal jam 10. Dan ada set, ya udah papa meninggal. Terus ya udah aku di kondisi dimana hari ini juga aku khotbah pertama. Terus kaget aja gitu, aku telepon Lady juga nggak tahan nangis gitu, maksudnya lihat aku juga
dia mungkin nggak tahan nangisnya, lebih kayak ke kok Randy nggak nangis ya gitu. Papanya nggak ada nih, maksudnya kok nggak nangis, karena udah bingung aja mau gimana ya teman-teman ya, kayak mau nangis juga udah bingung. Aku cuma bisa mikirin kayak ya udah gimana aku kesana, aku nanya. Jadi papa tuh pesan terakhirnya maunya dikremasi. Nanti ini lagi diurus papersnya, aku rencananya abu kremasinya aku mau bawa ke Jakarta.